masyarakat atau warga yang berpenampilan paling menarik ini untuk bisa menuju ke depan mimbar kehormatan untuk diserahkan hadiah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kembali kami undang kepada pemenang Indrianti Kusumaningrum, Mutia F. Rahmah, Amelia Puspitasari, dan Miranda Tobing. Kami undang untuk segera menuju ke depan mimbar kehormatan. Izin kehadirannya Bapak Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi untuk bisa menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Ya, pemirsa, itu tadi adalah rangkaian dari penurunan bendera dan baru saja kita saksikan ya ada sebuah ritual yang biasa dilakukan yaitu adalah penampilan busana terbaik dari tamu undangan. Ya. Kita sebelumnya tahu bahwa dulu AHY sempat menang dengan pakaian terbaik ini, pemirsa, dari jajaran menteri sempat terpilih ya oleh presiden saat itu untuk pemilihan busana terbaik, dan sepertinya ini menjadi kebiasaan yang kemudian terus terjadi di mana yang hadir ini akan berbusana adat sedemikian rupa, tampil seperfect mungkin supaya kemudian bisa merayakan kemerdekaan dengan adat masing-masing yang dipilih dan juga tetap bisa siapa tahu menang begitu. Ya, modifikasi dan juga semangatnya betul. Untuk dapat melestarikan dan menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia melalui ekspresi busana tradisional ini juga membawa sebuah energi tersendiri ya di setiap perhelatan dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau kita kembali review dulu ketika AHY dan istri itu menang juga agak kaget begitu ya, dari adat busana paginya itu berbeda, kemudian pada paginya di Waringin Barat, kota Waringin Barat, kemudian sorenya itu menjadi adat Bugis. Apalagi kalau kita melihat dari setiap perhelatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun, semakin kesini semakin benar-benar merasa bangga karena ternyata luar biasa sekali keragaman budaya kita terekspresikan dari busana tradisional yang luar biasa begitu. Sekarang di era digital sudah semakin menjamur begitu, jadi kita jadi lebih tahu inovasinya seperti apa, modifikasinya seperti apa. Rasanya lebih bangga begitu, Anggi, menurut saya. Iya, dan akhirnya Yohana dan pemirsa, kita mengetahui bahwa banyak sekali baju-baju atau pakaian adat yang sebelumnya mungkin kita tidak mengenal, dan karena ada momen seperti ini semua berpakaian adat, akhirnya kita juga tahu pakaian adat masing-masing, dan seperti yang tadi Yohana bilang terjadi modifikasi dengan pakaian saat ini gitu ya. Kita lihat baru saja presiden saja tadi menggunakan baju adat Melayu begitu kan, kemudian yang dipadukan dengan budaya atau juga kondisi modern saat ini dengan menggunakan tadi ada tanjaknya misalnya begitu kan. Pagi tadi juga presiden menggunakan baju yang kemudian agak sedikit modifikasi begitu ya. Ya, harapannya kan ketika kemudian saya memantau ya media sosial, banyak yang kemudian merasa bangga dan bersukacita dengan semarak ketradisionalan yang dibawa ke level nasional. Itu tidak hanya dirasakan setahun sekali sih. Ya. Harapannya itu di setiap perhelatan, bahkan di kesehariannya inovasi, ekspresi budaya tradisional melalui busana ini juga bisa lebih dilanggengkan, misalnya berkebaya atau mungkin di event-event kenegaraan, event-event nasional. Jadi memang lebih membumikan kembali begitu keragaman dari busana tradisional dari berbagai macam daerah, dari Sabang sampai dengan Merauke, bahkan juga modifikasinya ini benar-benar bisa menginspirasi begitu fashion designer untuk masuk ke ranah internasional dengan membawa busana-busana tradisional kita. Bisa menikmati semua kehidupan yang memang selayaknya. Jadi kita harus bisa sama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara, dan dengan momentum 8 Dasawarsa atau 80 tahun Indonesia Merdeka ini, ayo kita perbaiki Indonesia dengan gotong royong bersama. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari. Kapan besok kemungkinan atau? Mungkin secepatnya. Mungkin aja, karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Dari dulu udah deket seperti kakak adik.
isunya akan di-reshuffle? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dimandatkan? Belum ngomong tentang itu. Kemarin kan Bu Mega datang ke pengukuhan Paskibraka. Mungkin ada cerita-cerita nggak sih melihat Paskibraka tahun ini? Apalagi kalau kita lihat formasinya juga cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Ya kan sebagai BPIP, Ibu Mega yang dulunya juga pernah menjadi anggota Paskibraka tentu saja sangat concern dan berkeinginan bahwa Paskibraka itu bisa menjadi satu tempat atau wadah yang betul-betul yang bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita menghormati, menjalankan dan melakukan semua hal yang terkait dengan Pancasila, khususnya di hari yang sangat bermakna ini, 17 Agustus, karenanya Bu Mega sangat berkeinginan dan concern hari ini. Alhamdulillah Paskibrakanya sukses, baik dan berjalan sangat lancar, amin, alhamdulillah. Ada pesan dari Bu Mega nggak untuk upacara tahun ini? Berjalan secara baik, aman, lancar, hikmah, dan rakyat bahagia dan gembira. Tapi kalau Bu Mega ke Pak Prabowo ada nggak Mbak terkait ketidakhadirannya kan ke UPRI kali ini, mungkin ada pesan khusus disampaikan Bu Mega ke Pak Prabowo? Ya, bahwa menjalankan pelaksanaan 17 Agustus ini ya harus baik, lancar, pakem-pakemnya harus dilaksanakan dalam artian semua hal yang terkait dengan pelaksanaan upacara itu harus dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah sampai penurunan bendera semuanya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya, makasih. Allahu Akbar.
strategik. Jadi ada beberapa titik usaha rakyat tadi warga Jakarta khususnya atau yang dari luar Jakarta baru mampir ke Jakarta bisa menuju ke titik-titik tersebut, pemirsa. Ya, jadi kita melihat bahwa tadi Yohanes sempat berbicara soal pakaian. Kita melihat penampilan coklat saja ini jadi seru sekali ya dengan pakaian adat seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.